الله أكبر الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا وإرشادا للمؤمنين الذين اتبعوا سبيل الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marilah sana kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Dan kelak kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Sayyidil Muttaqin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah hampir lebih dari 1 tahun bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang begitu sangat menakutkan, ujian yang banyak membuat orang sulit untuk mencari kehidupan, ujian di mana banyak di antara saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang tentunya harus kita renungi, kenapa hal ini masih terus-menerus terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita lihat di sebagian negara-negara yang lain, mereka sudah terbebas daripada ujian yang sedang kita rasakan saat ini. Bahkan
pada negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, mereka menyatakan terbebas daripada ujian yang sedang kita rasakan saat ini. Namun hamba-hamba Allah yang beriman ketika menghadapi situasi dan kondisi semacam ini, mereka tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian hai hamba-hamba Allah yang beriman dengan sesuatu di antaranya adalah ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan daripada nyawa, dan juga kesulitan kalian untuk berusaha. Tapi ingat, wa basyiris sabirin, dan beruntung bergembira orang-orang yang menyikapi hal itu semua dengan kesabaran. Alladzina qalu, yang mana mereka mengatakan idza asabathum musibah, apabila musibah telah menimpa dirinya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba-hamba Allah yang beriman, mereka menyadari betul ketika mereka hidup di alam dunia, karena memang dunia ini sebagaimana dikatakan oleh ba'dul arifin bi annaha darul mihan wal kadurat, bahwasanya dunia ini adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dunia merupakan tempat di mana banyak sekali keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, sehingga man arafat dunia, orang-orang yang mengenal bahwa hakikat dunia adalah tempat di mana diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanat alaihi syada'id, maka orang-orang yang mengenal dunia, ketika musibah datang kepadanya, ketika ujian datang kepadanya, hal itu menjadi ringan baginya. Namun pertanyaannya, ketika musibah yang sedang kita hadapi saat ini tidak kunjung selesai, apakah mungkin banyak di antara kita yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah banyak di antara kita yang telah melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita perlu introspeksi diri, maka kita perlu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar musibah yang sedang kita hadapi saat ini tidak terus-menerus kita rasakan bersama-sama. Terlepas apakah adanya faktor lain terhadap musibah ini, namun sebagai hamba Allah yang beriman, yang diberikan logika untuk selalu berpikir, ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 25, faqala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah hai hamba-hamba Allah yang beriman terhadap satu fitnah. Qala Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, beliau memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan fitnah
ay ikhtibarun minallah yahtadirukum, yaitu ujian yang datang dari Allah, yang Allah menguji kalian. Wa bala'un minallah yabtalikum, dan bencana, bala yang datang dari Allah, yang juga Allah sedang menguji kalian. Takutlah kalian hai hamba-hamba Allah yang beriman terhadap satu musibah, terhadap satu ujian, bala, bencana. La tusibanna alladziina zalamu, yang mana itu semua tidak akan menimpa hanya orang-orang yang melakukan kezaliman saja di antara kalian, tetapi juga akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat baik. Wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki siksa dan azab yang sangat pedih. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu lebih kurang dari 700 KPPS meninggal dunia. Entah apa sebabnya dan siapa yang melakukannya, sampai saat ini kita tidak tahu. Belum lagi peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei di tahun yang sama. Berapa banyak orang-orang yang menjadi korban, yang mereka hanya ingin menyuarakan aspirasinya. Ditambah lagi dengan peristiwa yang masih kita ingat di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, ada 6 anak muda yang hanya bertugas mengawal seorang ulama, seorang dzurriyyah Rasul. Mereka harus dihilangkan nyawanya tanpa ada penyebab yang jelas. Ini adalah bentuk kezaliman yang dipertontonkan di tengah-tengah kita. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang dipertontonkan di tengah-tengah kita. Mungkin ini adalah satu penyebab kenapa bangsa kita, negara kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak di negara kita orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal banyak di negara kita orang-orang yang menghafal Al-Quran. Padahal banyak di negara kita orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Tapi apakah karena mereka diam terhadap kezaliman, lalu kemudian Allah berikan teguran, ujian berupa wabah COVID-19 yang belum kunjung selesai? Bukan hanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, boleh jadi kita pun sebagai orang-orang yang dipimpin banyak juga melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih sering melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Kita masih sering melakukan kezaliman baik terhadap diri kita maupun keluarga kita. Sehingga ini juga menjadi bahan untuk kita jadikan introspeksi diri, penyebab turunnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam situasi dan kondisi saat ini yang sedang kita rasakan bersama, di mana rasa ketakutan dalam diri kita sangat menghantui kita semua, bahkan banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran mereka terpapar dengan virus COVID-19. Kita doakan mereka semua semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita agar selalu mendapatkan taufik dan hidayah sehingga bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah mengangkat wabah COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa kita, dan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang mendapatkan kebaikan, keberkahan,
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.